Baik, shalom. Shalom. Bapak-bapak sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita melihat pada liturgi yang ada, kita masuk dalam panggilan beribadah. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sebagai aparatur sipil negara, kita diberi kemampuan atau keahlian dari Tuhan untuk bekerja. Tuhan memperlengkapi dan memimpin kita dengan roh-Nya, agar pekerjaan itu dapat memuliakan nama-Nya. Untuk itu, tabunglah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas dan setia. Sebab sumber segala pengetahuan dan berkat adalah dari Tuhan. Mari kita berdiri, bersama-sama kita naikkan pujian Bapa Engkau Sempurna. Ibadah pada pagi hari ini jadi atas pertolongan Allah Bapa Sang Pencipta, di dalam Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan di dalam Roh Kudus yang senantiasa memberi kekuatan dan pertolongan bagi kita. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mama sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini mari kita menaikkan puji-pujian syukur kepada Tuhan secara berbalas-balasan.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita menaikkan pujian yang berbahagia. Kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari Dinas P3A, P3A, P2KB dipersembahkan. Aku hidup
Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal atas setiap kesempatan dalam kehidupan ini yang Allah anugerahkan kepada kami, terutama ketika kami menikmati setiap tugas dan tanggung jawab yang Allah nyatakan kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, kami datang mengabdi hadirat-Mu. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda kebenaran. Karena itu kami mohon kepada-Mu hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Nyatakanlah kepada setiap kami yang mendengarkan dan hamba yang menyampaikan. Hikmat Allah bekerja atas setiap kami, sehingga firman Allah ini menjadi pegangan di dalam hidup kami ketika kami bekerja. Dan biarlah kasih Tuhan juga tetap menyertai langkah perjalanan kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 berakhir di ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rencana supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepada kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran hukuman, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alas, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan uskupan, dan udang dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam setiap peritutur dan perilaku kita. Bapak Mama, sekali lagi shalom untuk kita semua. Kita bersyukur boleh berjumpa dengan kasih Tuhan hari ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi kita juga mengingat bagaimana kebaikan dan pertolongan Allah, kemurahan-Nya yang menyatakan kepada kita semua di dalam menjalani setiap tugas dan pekerjaan kita. Bapak-Bapak sekalian, akhir-akhir ini muncul pemahaman tentang krisis profesionalitas di dalam menghayati setiap tugas dan tanggung jawab kita. Ada dua fenomena yang menarik di sini. Krisis yang pertama, Bapak Mama, ada jarak antara fakta dan kata. Jarak antara fakta dan kata yang jaraknya terlalu jauh dalam menjalani pekerjaan. Karena kalau kita bicara tentang profesionalitas yang otentik itu, dia harus dibangun atas dasar kata dan fakta yang sejalan. Apa yang dipikirkan itulah yang dikatakan,
dan apa yang dikatakan itulah yang harus terjadi. Sehingga seseorang yang bekerja itu dituntut integritas dirinya agar ia terhindar dari yang namanya ngomong lain bikin lain, atau hanya tapi tidak bikin, terhindar dari terlibat. Itu krisis yang pertama. Krisis yang kedua, Bapak, itu berkaitan dengan pola bekerja yang jauh dari totalitas. Siapapun yang bekerja itu harus ada totalitas. Karena totalitas itu yang menghasilkan kualitas dari bekerja. Apalagi kita sebagai ASN. Sehingga dasar yang harus dibangun itu adalah pemahaman tentang kerja itu sendiri. Kalau dari awal kita sudah salah dalam memahami tentang kerja, maka kerja itu hanya dipandang sebagai beban, dipandang sebagai kewajiban buta. Maka yang terjadi, orang-orang akan bekerja dengan terpaksa, mempertahankan hidup, menafkahi kehidupan dan sebagainya. Sehingga krisis profesionalitas membawa orang terpaksa untuk bekerja, bukan sebagai panggilan hidup yang mulia. Saya pernah dengar kalimat dibilang begini, kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Kira-kira yang mana? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kerja untuk hidup. Kalau kita bicara kerja untuk hidup, maka kita akan melihat kembali panggilan. Bapak-bapak sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bezalel dan Aholiab, dua orang ini dipenuhi oleh Roh Allah. Mereka dipenuhi oleh Roh Allah dengan keahlian, dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bersama dengan Musa, mereka menjadi tim. Mereka menjadi tim kerja. Allah menunjuk mereka semua untuk membangun kemah pertemuan, membangun kemah suci. Dan semua pekerjaan mereka itu atas dasar perintah langsung dari Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan menunjuk langsung Bezalel dan Aholiab untuk bagaimana mereka diberi mandat melaksanakan pekerjaan mereka sampai selesai. Mereka diberi tugas untuk bagaimana mereka bisa membangun kemah suci dari dasar sampai selesai. Tetapi Tuhan tidak hanya menunjuk mereka, Tuhan tidak hanya memerintah kepada mereka, Tuhan juga memberikan detail. Tuhan memberikan detail, Tuhan memberikan ukuran yang tepat, dan segala isi yang ada di dalam kemah suci atau kemah pertemuan harus dibangun. Sehingga mereka harus bekerja atas dasar perintah dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan menunjuk Bezalel dan Aholiab, Tuhan juga menaruh hikmat rohnya di dalam diri mereka. Mereka bekerja dipimpin oleh Roh Allah untuk memulai dan juga mengakhiri pekerjaan. Yang pertama kita melihat Bezalel. Bezalel ditunjuk oleh Allah. Bezalel memiliki keahlian dalam membuat alat dan perabot yang dipakai saat ibadah, khususnya umat Israel kepada Allah ketika mereka ada dalam kemah pertemuan. Bapak-bapak sekalian, Bezalel dia dapat merancang peralatan dari emas, dari perak dan tembaga. Dia dapat mengukir kayu, dia dapat menatah batu permata, sehingga keahlian dari Bezalel ini dikuduskan oleh Allah. Allah memberikan kepada dia keahlian, kemampuan untuk supaya dia bisa menata ruang kudus ini dengan baik. Dan Allah menaruh roh
sehingga dirinya mampu membuat kemah suci dengan segala perabotan yang tepat. Sehingga dari awal sampai selesai pekerjaan itu tidak ada yang salah. Tidak ada kesalahan yang mereka buat dari awal pekerjaan sampai selesai. Karena mereka mendengar perintah Tuhan. Jadi Tuhan bilang apa mereka itu dan mereka kerjakan. Sehingga tidak ada kesalahan satupun yang mereka lakukan ketika mereka bekerja dalam membangun kemah suci. Bezalel yang benar. Yang kedua, Bapak-Bapak, Aholiab. Aholiab ini dia seniman yang berbakat, yang kemudian Tuhan tunjuk dia untuk bagaimana dia bisa mendesain, dia bisa menata segala bentuk tata ruang pertemuan itu dengan baik. Dia adalah desainer, dia adalah ahli tenun, dia juga adalah tukang kayu. Jadi kita menemukan dua orang tokoh kita seniman yang luar biasa yang ditunjuk Allah dan mereka bekerja sesuai dengan ketetapan Allah. Mereka tidak bekerja asal-asalan. Mereka tidak bekerja dengan kemampuan pengetahuan mereka sendiri, tetapi Allah menaruh roh dalam diri mereka untuk mereka bekerja dengan baik. Sehingga Bezalel dan Aholiab ini mereka bersama-sama mengembangkan keahlian dan kemampuan mereka. Tetapi mereka juga dipenuhi oleh roh Tuhan untuk supaya mereka dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan kemah suci. Sehingga ada beberapa hal yang kita catat di sini berhubungan dengan pekerjaan Bapak-Bapak sekalian di bidang masing-masing, di instansi masing-masing. Tentu Allah sudah memberikan roh di dalam diri Bapak-Bapak untuk bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada orang yang bekerja hanya di awal sampai pertengahan dia gagal. Banyak orang yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan karena tidak dilandasi dengan dasar yang Tuhan. Tidak ada roh yang bekerja dalam dirinya. Sehingga yang pertama yang kita catat di sini di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama kita menemukan Bapak-Bapak bahwa Allah mengaruniakan keahlian atau kemampuan kepada kita. Tidak ada di dalam ruangan ini tidak ada seorang pun dalam diri kita mengatakan bahwa ukuran atau bagiannya dan ini kemampuan dan keahlian dan sebagainya. Tetapi roh Allah memberikan kemampuan teknis kepada kita sebagai bentuk penyertaan dalam hikmatnya supaya Bapak Mama dan saya dapat mengawali dan mengakhiri pekerjaan yang baik. Entah itu dari pendeta, dari pegawai, dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Melihat pada firman Tuhan pagi hari ini, baik Bezalel maupun Aholiab, mereka bekerja tentu dengan keahlian yang mereka punya. Tetapi ingat bahwa keahlian yang mereka punya itu harus dipimpin oleh Tuhan. Kalau punya keahlian, punya kemampuan tetapi tidak dipimpin oleh Tuhan, maka pekerjaan itu tidak dipandang baik. Jadi yang paling utama adalah bagaimana roh Tuhan itu memimpin mereka dalam keahlian yang mereka punya, sehingga pekerjaan itu dipandang baik di mata Tuhan. Dan kita bilang bahwa Tuhan itu dia maha melihat. Maha melihat dengan seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Kita tangan bergerak di mana, kaki bergerak di mana, Tuhan tahu. Walaupun orang di sebelah kiri kanan sudah tahu Tuhan punya apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan maha melihat, Tuhan maha hadir, dan Tuhan maha mengetahui setiap gerak-gerik pekerjaan kita. Sehingga Bapak-Bapak sebagai ASN, aparatur sipil negara di masing-masing instansi, di setiap bidang dan bagiannya, kita semua telah diperlukan untuk melaksanakan tugas. Setiap potensi yang ada di dalam diri adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan di dalam masing-masing pekerjaan. Keahlian atau kemampuan yang diberikan Tuhan itu menolong saudara-saudari untuk meningkatkan bagaimana profesionalitas kita dalam bekerja, juga meningkatkan integritas diri kita dalam bekerja, meningkatkan kepercayaan satu sama lain, mengikat kebersamaan dan kekeluargaan yang kita mau. Karena banyak abdi negara yang gagal juga dalam menjalani tugas, karena mereka memulai dengan dasar yang tidak memiliki komitmen yang kuat, atau karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka akhirnya mengalihkan diri mereka pada sebuah kejahatan dan dosa dan sebagainya. Kadang-kadang kita melihat pekerjaan seseorang
dilihat dari hasil kinerjanya, hasil kerja pegawai. Semua dapat dilihat dari hasil yang kita kerjakan. Tetapi bagaimana dengan kita membangun spiritualitas diri dalam hal bekerja, yang dimana Roh Tuhan bekerja dalam diri kita masing-masing, dan itu akan nampak dari progres dan dinamika pekerjaan yang kita alami setiap hari. Itu yang pertama, Mama. Kita ingat benar bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Allah mengaruniakan keahlian dan kemampuan di dalam diri Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Mama, catatan yang kedua adalah kita punya dorongan hati untuk bekerja. Ini sangat penting. Dorongan hati untuk bekerja ini sangat penting. Kita bicara tentang kitab Keluaran secara garis besar, itu menerangkan kepada kita bahwa setelah ikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel di Gunung Sinai, mereka bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan kepada mereka melalui Musa. Musa memimpin bangsa Israel. Mereka mulai memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka mulai tahu apa itu beribadah dan sebagainya. Karena Tuhan memerintahkan kepada mereka bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri untuk membangun yang namanya kemah suci, pertemuan antara umat dengan Allah. Dan melalui Musa, petunjuk Tuhan berikan, ketentuan Tuhan berikan untuk bagaimana mereka bisa mengerjakan. Kalau kita melihat bagaimana proses perjalanan dari umat Israel, bagaimana Tuhan menuntun mereka, Tuhan mau supaya di dalam pekerjaan, bahkan dalam kebersamaan mereka bangun bersama dengan Allah, maka hati itu menjadi penting memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Sejak awal mereka mulai bergerak, mereka siap membangun kemah suci, itu dimulai dari dorongan hati. Karena dorongan hati itu sangat penting dalam memulai segala pekerjaan. Kalau hati ini siap bekerja, pasti bisa mengerjakan dengan baik. Dan yang menjadi poin penting di sini adalah segala sesuatu itu dimulai dari dorongan hati. Kita ingat bahwa Musa itu dipilih oleh Allah karena dia punya hati yang lembut dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Kalau Mama baca di kitab Bilangan pasal 12 ayat 3, di situ dikatakan Musa dipilih itu karena dia punya hati yang lembut. Dari hati yang lembut itu dia siap bekerja karena perintah Tuhan atasnya. Dan musuh terbesar kita dalam Mama saat ini adalah, menurut Mama, musuh terbesar kita saat ini musuh terbesar kita saat ini adalah sikap setengah hati. Kalau kita kerja dari setengah hati, maka dia hasil itu setengah-setengah. Betul kok? Atau salah? Kalau kita kerja dengan setengah hati, maka dia hasil itu setengah-setengah. Kalau kerja kiri-kiri, maka dia kiri terus, kanan dia kanan terus. Lalu siapa yang lurus? Kalau satu pikir kanan, maka satu ada yang lurus. Kalau ketemu hati kerja dengan benar, maka itu akan nampak dari pekerjaan sebenarnya. Jadi musuh terbesar kita itu adalah sikap setengah hati. Orang yang kerja dengan kesungguhan hati, orang yang kerja dengan jujur, orang yang kerja dengan penuh tanggung jawab, itu dia tidak remehkan diri. Karena dia kerja dengan jujur, dia kerja dengan kesungguhan hati. Dorongan hati itu dia berkaitan dengan bagaimana kita memandang kerja itu sebagai sebuah panggilan yang menggugah hatinya untuk bekerja dengan penuh kejujuran, transparan, terbuka. Itu akan menunjukkan bagaimana kualitas dirinya, integritas diri di hadapan Allah yang memberikan kepada dia kemampuan dan keahlian. Itu yang kedua. Dorongan hati untuk bekerja yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, Mama, kita berbicara tentang bagaimana bekerja berbasis teamwork atau bekerja sama. Tuhan menghadirkan kita itu bukan untuk bekerja sendiri, bekerja sama. Umat Israel
mempersiapkan setiap kebutuhan-kebutuhan, setiap fasilitas-fasilitas, perabotan-perabotan untuk mendirikan kemah suci. Sehingga pada hari ini Bapak Mama dan saya, kita semua yang hidup sebagai orang percaya, kita bergerak di semua bidang, di setiap instansi yang ada di dalam sistem pemerintahan ini. Dalam sebuah pekerjaan tidak bisa dikerjakan oleh semua orang. Kita lihat bahwa ketika Musa diberi karunia untuk memimpin bangsa Israel, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menata ruang. Dia tidak punya kemampuan untuk membuat perkakas-perkakas kemah suci. Maka Allah menunjuk Bezalel dan Aholiab untuk bergerak. Masing-masing Tuhan tunjuk, pada Tuhan tahu dia punya kemampuan di mana, dia punya keahlian di mana. Musa dipilih untuk memimpin karena dia punya keahlian dalam memimpin satu bangsa yang besar. Kemudian Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab karena mereka adalah dua seniman yang luar biasa untuk menata ruang milik Allah untuk bisa berjumpa dengan ruang Allah, sehingga mereka tidak bisa bekerja seorang diri. Karena Roh Tuhan itu tidak menjadikan kita bekerja sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Roh Tuhan juga tidak membuat kita itu bekerja bagai robot, tetapi mengalir dengan dinamika yang ada. Kita menemukan apa yang menjadi keahlian, apa yang menjadi kecakapan Bapak Mama yang Bapak Mama miliki sepanjang perjalanan ini. Tetapi Tuhan mendahulukan hal yang penting dalam diri kita, yaitu hikmat, pengertian, pengetahuan, supaya setiap orang dapat melepaskan hikmat, pengertian, dan pengetahuan dirinya sendiri untuk masuk di dalam hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang bersumber pada Allah. Dengan kata lain, Bapak, dalam pekerjaan ini kita harus berani untuk menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak diri kita sendiri. Karena kita menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan, maka buah dari segala pekerjaan itu semua orang bisa melihat buah yang ditunjukkan oleh setiap orang yang punya integritas, setiap orang yang bekerja dengan baik, melakukan pekerjaan dengan jujur. Sehingga Bapak Mama dalam membangun kebersamaan, saya sebut kita sebagai keluarga, membangun kekeluargaan, membangun memelihara komitmen bersama, menjaga keutuhan kita dalam pekerjaan apa yang menjadi visi dari Bapak sekalian, itu yang dipegang teguh supaya kepercayaan yang kita bangun dalam pekerjaan itu menjadi baik di mata Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan hari ini kita belajar dari dua tokoh yang luar biasa yang ditunjuk oleh Allah. Keahlian dan kemampuan yang mereka miliki tidak akan berjalan kalau tanpa pimpinan dari Roh Allah. Oleh karena itu, Bapak Mama, selamat bekerja, selamat mengabdi di dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Allah untuk bekerja dari awal sampai mengakhiri setiap pekerjaan kita. Tuhan berkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Dengan sukacita kami menghampiri hadirat mulia Allah Tritunggal, mensyukuri setiap kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah bersama-sama, terkhususnya untuk ibadah bersama dengan pemerintah Kabupaten Rantau, terkhususnya untuk setiap ASN yang hadir pada saat ini, di dalam setiap instansi dan bidang mereka masing-masing. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau begitu baik di dalam segenap kehidupan kami. Bahkan ketika kami beribadah saat ini, Bapa memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa seluruh kehidupan kami. Kami telah mempersembahkan setiap puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menaikkan doa kami hanya untuk setiap permintaan hidup kami, bahkan dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Tuhan. Tetapi kami juga mendengarkan sabda kebenaran untuk memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga kami dapat bekerja seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh berjumpa dalam kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan yang kami laksanakan ini, Bapa. Kami bersyukur karena Allah memimpin kami dengan Roh-Mu
kepada kami hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat melaksanakan setiap pekerjaan kami di sepanjang minggu ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, karena setiap tugas-tugas yang telah Allah berikan bagi kami dapat mengerjakannya itu dengan baik. Terutama ketika setiap pelayanan kemasyarakatan, begitu juga memberikan kesejahteraan dalam setiap kehidupan kami, terkhususnya di wilayah Rotendao ini ya Bapak. Semuanya dapat berjalan dengan baik di sepanjang minggu ini. Setiap penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik, bukan karena kehebatan kekuatan kami, tetapi semua karena kuasa penyertaan Tuhan. Karena itu ya Bapak, di surga kami mengucap syukur atas setiap penyertaan sepanjang minggu ini ya Bapak. Dan kami juga mohon biarlah hikmat kekuatan Allah tetap bekerja dalam diri kami, sehingga di sepanjang minggu ke depan ini kami juga dapat bekerja dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Allah dan juga di hadapan setiap tugas dan pekerjaan yang kami nikmati dan kami laksanakan sebagai mandat yang harus kami kerjakan. Dan staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah dan staf ASN, berkatilah setiap perangkat yang ada. Biarlah dalam sistem pemerintahan yang dibangun semuanya adalah sistem pemerintahan yang memuliakan Tuhan, bekerja dengan hikmat yang Tuhan nyatakan dan bekerja takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang kami laksanakan dapat berbuah manis di hadapan Allah. Kami juga berdoa untuk bagaimana Allah senantiasa memberkati melalui setiap pemimpin-pemimpin yang Allah utus, memberikan kesejahteraan, pemimpin dan membangun Kabupaten Rotendao ini untuk lebih baik lagi, menuju pada pembaharuan, transformasi, sehingga kami dapat menikmati setiap apa yang kami terima dalam membangun setiap pemerintah ini dengan baik ya Bapak. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kami. Biarlah kami dapat melaksanakannya dengan baik. Firman Tuhan telah kami dengar bersama. Biarlah firman Tuhan ini menolong dan menopang kami untuk bekerja dengan baik ya Bapak, sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang Bapak berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengawali dan mengakhiri setiap pekerjaan ini dengan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi yang akan berjalan beberapa waktu ke depan, terkhususnya pilkada yang akan berlangsung pada bulan Februari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap proses yang ada, tahap pemilihan kepala daerah yang berlangsung juga Tuhan menolong. Biarlah Allah bekerja di setiap kami, sehingga Tuhan boleh memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang memiliki integritas dalam memimpin kehidupan kami di Kabupaten Rotendao ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, terutama dalam pergumulan masyarakat yang kami alami, terkhususnya penanganan stunting dan juga kemiskinan di Rotendao. Bapa di surga, Engkau Allah yang Maha Hadir, Engkau Allah yang Maha melihat setiap kondisi pergumulan kami. Kami percaya bahwa Allah memakai kami untuk mengatasi setiap pergumulan persoalan yang ada, tetapi bukan dengan kekuatan kami, melainkan kekuatan yang berasal dari Allah, bersumber pada Allah sendiri, memimpin kami semua untuk membangun Rotendao yang lebih baik lagi, mengatasi terkhususnya stunting dan kemiskinan yang ada. Menuntut dan mengutus kami untuk melakukan setiap pekerjaan ini, memelihara persekutuan, kebersamaan dan kekeluargaan ini, sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tugas, ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Allah memberkati dan memimpin kehidupan kami kini dan selamanya. Kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Allah. Kami hanya berdoa kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita menaikkan pujian bersama. Nyanyian rohani besar anugerah.
dikasih Kristus, laksanakanlah panggilan dan kehendak Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat duduk kembali dan shalom.